Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlita dengan NIM 64221597 kelas 644A37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pendugaan parameter. Nah, di sini ada soalnya itu dari sampel random 400 orang yang makan siang di restoran nikmat selama beberapa hari Sabtu. Diperoleh data 125 orang yang menyukai makanan tradisional. Tentukan pendugaan interval bagi proporsi sebenarnya. Orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siangnya pada hari Sabtu di restoran tersebut menggunakan interval keyakinan 98% atau bisa menggunakan tabel Z. Nah, dari soal tersebut kita akan mencari jumlah total data yang ada, terus itu sebagai N dan X nilai yang dapat diukur, dan kita mengetahui alpha atau selang kepercayaan. Nah, angkanya berapa aja sih gitu kan. Nah, diketahuinya itu jumlah total data yang ada di soal itu ada 400 orang. Terus nilai yang dapat diukurnya kita mengetahuinya 125 orang, sedangkan alfa atau selang kepercayaannya 98% di soal. Lalu ditanyanya di sini pendugaan interval bagi proporsi sebenarnya itu untuk makan siang pada hari Sabtu di restoran tersebut itu berapa? Dengan interval keyakinannya 98%. Nah, dari angka yang sudah kita ketahui, maka langkah yang pertama untuk mengerjakannya yaitu kita menghitung tingkat keyakinannya dulu nih. Nah, dari soalnya itu kan tingkat keyakinannya 98%. Maka kita bisa hitung menggunakan rumus yaitu 1 dikurang alfa sama dengan tingkat keyakinannya. 1 dikurang alfa sama dengan 98%. 98% nya ini kita ubah dulu nih jadi desimal, yaitu menjadi 0,98. Selanjutnya alfa sama dengan satunya ini tuh dipindah ruas, jadi 1 dikurang 0,98. Alfa sama dengan 0,02. Selanjutnya langkah kedua kita mencari alfa per 2, yaitu yang sudah kita cari tadi, alfanya kan dapat 0,02. Nah, kita bagi 2 nih, sama dengan 0,01. Jadi Z alfa per 2 nya itu 0,01, sehingga Z garis P sama dengan 0,5 dikurang alfa per 2. 0,5 nya itu dari mana sih gitu kan. 0,5 nya ini dari kurva, karena kita di kurva itu dibagi 2, jadi setengah-setengah gitu. Jadi kita desimalkan 0,5. Jadi 0,5 dikurang 0,01 dari alfa per 2 tadi, sehingga kita mendapatkan nilai 0,49. Sehingga Z-nya itu kita dapat 0,49. Nah, kita lihat nih di tabel distribusi normalnya yang mendekati angka 0,49 di Z berapa. Nah, kita lihat di sini yang mendekati 0,49 ini ada di angka 2 ya. Maka kita dapat 2,32. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita mencari P atau proporsi menggunakan rumus X per N,
yaitu 125 per 400, kita dapat hasilnya 0,3125. Selanjutnya langkah keempat yaitu kita mencari S dengan menggunakan rumus S sama dengan akar P dikali 1 dikurang P per N. Maka akar P yang tadi 0,3125 dikali 1 dikurang 0,3125 per 400 sama dengan 0,3125 dikali 0,6875 dibagi 400. Maka kita kalikan dulu nih, 0,3125 dikali 0,6875 mendapatkan 0,21484. Habis itu udah dapat sama dengan akar 0,21484 dibagi 400, maka mendapatkan hasil akar 0,000531. Nah, akar dari 0,000531 adalah 0,023175. Selanjutnya, kita akan mencari pendugaan interval proporsi dari 98%-nya ini. Menggunakan rumus P sama dengan P dikurang Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 kurang P per N. Lalu P ditambah Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 kurang P per N-nya. Nah, angka-angkanya sudah kita dapatkan semua tadi nih, udah kita hitung. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Menjadi P sama dengan 0,3125 dikurang 2,32 dikali 0,02375, lalu P 0,3125 ditambah 2,32 dikali 0,02375. Nah, selanjutnya P sama dengan 0,3125 dikurang 0,05376. P 0,3125 ditambah 0,05376, sehingga kita mendapatkan 0,25824 itu dari 0,3125 dikurang 0,05376. Lalu yang 0,3125 ditambah 0,05376, kita mendapatkan hasil 0,36576. Sehingga di sini nilai terendah yaitu 0,25824%. Sedangkan yang tertinggi 0,36576 yang kita dapatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.